Nah, akun TT Smart ini akan berlanjut dengan ada project-project yang lain ke depannya. Nah, itu menurut di dalam info yang tertulis di saat kita login ada pop-ups-nya. Pop-ups yang persis kayak Shopee muncul. Iklan ini ada jual satu-satu-satu. Wah, kayak gitu. Jadi pop-ups itu menjelaskan ke kita jangan uninstall dulu TT Smart. Dia ada berikut ke depannya ada project lain yang ada di dalam TT Exchanger ataupun Tantin Block Explorer ataupun Tantin Web3-nya nanti. Begitu, Bang. Oke? Oke, baik, Henrik. Terima kasih Bang Henrik informasinya ya. Sama-sama, Bang. Sama-sama, Bang Rudi. Oke, untuk informasi ke teman-teman yang ada, ya, kita sekarang ini sudah tidak bisa untuk KYC pertama. Walaupun teman-teman kemarin mendaftar di hari pertama diluncurkan airdrop ini, teman-teman tidak melakukan KYC pertama, berarti teman-teman tidak berpeluang untuk melakukan KYC kedua karena tidak muncul token 100 ataupun 100 CTC. Tapi teman-teman masih ada peluang. Kita masih banyak orang dermawan untuk mendermakan akun-akunnya, bukan ginjal ya. Nanti dibilang ginjal pula dermanya. Nah, akun-akunnya untuk kita bisa mendapatkan CTC sebanyak 100 karena di sini sudah tidak butuh jaringan lagi. Oke? Jadi teman-teman bisa minta sama orang-orang ini untuk kita bisa dapat 100. Tapi kalau teman-teman mau 10, ya silakan. Nah, dia juga akan berikan 10. Tetapi tolong dengar instruksi ataupun arahan dari orang yang punya, karena ada beberapa syarat teknologi ini harus kita akalkan untuk kita memiliki aset itu. Ya, sederhana sih sebenarnya. Oke, kita lanjut kepada Uriani. Oke, silakan Uriani. Banyak betul orang mau tanya. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Dari tadi saya simak pembicaraannya ini teman-teman. Ada yang bilang KYC ketiga ini Bang Hendrik. Saya bingung jadinya. Seperti apa sih proses KYC ketiganya, Bang? KYC ketiga ini sebenarnya kita juga belum tahu bentuknya gimana. Ya, tapi kalau untuk kejelasan KYC ketiga itu ada di profil kita. Nah, tapi profil kita itu belum murni, cuman difokuskan dulu untuk kita mendapatkan asetnya. Nah, kalau untuk KYC ketiga, itu sederhana sebenarnya. Di saat uang sudah ada, sudah bisa mau dicairkan ini. Nah, kalau nanti kita mau untuk KYC 3, itu gambar apapun, bagaimana cara pun kita akan melakukannya. Bukan begitu, Bang? Oh iya. Ya, jadi tidak berat sebenarnya. Kita sudah melakukan. Tetap juga KYC itu, tapi kita mungkin nggak lah menungging-nungging untuk foto. Paling nyangkung aja sedikit. Berarti proses KYC ketiga itu ya persis mudah dengan KYC kedua ya? Nah, sama gitu. Ya, lebih kurang begitu. Lebih kurang. Nanti instruksinya, caranya akan diberikan ke kita di saat bagaimana cara menguploadnya. Gampang itu, Bang. Contoh persis kayak tadi saya bilang. Halo Bang Uriani, ada 100 juta nih. Tolong datang ke bank. Saya yakin 100 km pun bank itu dari rumah kita, pasti kita akan berlari ke situ. Betul atau tidak? Iya, siap. Nah, oke, sederhana. Yang penting yang sekarang ini, kita ambil dulu token kita dan muncul tulisannya verifikasi. Nah, kenapa ada KYC ketiga? Nah, di sini teman-teman banyak akalnya. Orang Indonesia itu, Bang, bukan nggak cerdas. Dari segi dihitungan Google saja, negara kita ini boleh katakan IQ rata-rata. Dia belum datang Google-nya ke sini mungkin. Dia belum tahu kita itu gambar satu KTP bisa 10 orang, satu orang, satu KTP bisa KYC 10 kali di dalam sistem ini. Pasti ada. Ada yang pakai jilbab, cowok pakai jilbab, KYC-nya lulus. Ada anak kecil lulus. Nah, ini adalah KYC yang dimaksudkan untuk withdrawal yang kemarin dibahas oleh Pak Mardi. Nah, ini sederhana sebenarnya teknik KYC-nya. Oke? Oke, Bang Henrik. Terima kasih. Oke, Bang. Alright. Jadi sederhana. Hari ini teman-teman dengar, kita cuman fokus. Kita fokuskan di dalam akun Tantin kita, semuanya harus dapat CTC itu berbentuk candy. Tulisannya ada di view detail. Di menu namanya airdrop KYC ataupun mining airdrop. Nah, situ sudah lolos, teman-teman sudah santai. Tidak perlu memikirkan yang lain. Pokoknya cair. Alright? Nah, orang-orang yang tanya kapan cair, sekarang kan dia udah KYC, Bang.
Betul. Benar kan? Yang lolos cuma 500.000. Abang bilang Iya. ini aja, nggak cair, airdropnya nggak lolos. Udah cekap bang. Iya, iya. Nah, kenapa? Total supply-nya kurang lagi. Cair gitu. Nah, jangan. Kalau saya sekarang ini ditanyakan, kalau ada orang ngetek saya, Pak kapan cair? Udah nggak bisa, airdrop Tantin sudah scam. Saya bilang kayak gitu. Iya, iya, iya. Kenapa? Total supply makin kurang lagi, harganya naik lagi. Takut nanti dia cairkan kan bisa menjatuhkan harga juga tuh. Iya, Ya iya. kan? Nah, hari ini teman-teman, ini nasihat untuk kita semua. Kita bukan jahat, tidak. Orang kalau tanya kapan cair, bilang aja Tantin tidak akan bisa mencairkan. Karena Tantin bukan es. Jadi bilang aja, Tantin sudah kebakar, tidak bisa cair lagi. Karena yang penting pastikan udah KIC orang-orang itu. Kalau sudah KIC, tiganya buat kita. Nanti kalau sudah cair, datangin dia. Bro, aku rasa Tantin hidup lagi loh. Padahal uangnya udah kita nih. Lu ada lagi? Oh, ada bro. Ya udah sini aku bantu. Karena harus ada jalur bantuan. Kalau nggak ada jalur bantuan nggak bisa cair. Gunakan akal untuk dapatnya lebih banyak. Kalau orang yang banyak tanya, orang yang tidak tinggal tunggu untuk makan aja, kadang-kadang sekali kita ludahi makannya, kita suruh dia makan. Dia pasti makan punya. Karena dia nggak berusaha. Oke Bang Mujahir, ada lagi? Silakan. Oke, ada lagi mungkin tadi disinggung dari Mas Rudi mengenai yang tidak bisa belum KIC 1 berarti tidak bisa KIC kedua kan gitu. Nggak bisa. Nah, ini saya kebetulan saya punya akun cadangan masih ada 10. Bagi ada yang mau nanti bisa japri, itu masih ada 10 cadangan yang saya daftarkan melalui email dari tanggal 5 ya, udah saya keisi 1. Itu terus ya bagus Pak. Bagus. Kemudian mengenai saya menyinggung mengenai wallet CTC ya, sebenarnya kita nggak usah hiraukan misalnya ada web yang share atau di grup ya, karena CTC wallet kita sudah ada di aplikasi Exchange Wallet. Iya betul. Betul. Kita lanjut ke Bang Heru. Bang Heru. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Heru. Nah, kalau di Malaysia Abang jadi OU-nya, jadi hero. Itu supermarket loh Bang. Ya lanjut Bang. Memang saya pasang nama hero tadi. Oh, terpencet O ya. Itulah. Tapi saya takut. Saya nanti dikatain walid gitu kan. Saya takut. Udah nama asli aja lah. Pakai nama asli. Iya. Ya, lanjut Bang. Ini, salam kenal Bang Hendrik. Salam kenal saya dari Jogja, tapi besar di Surabaya. Iya, salam kenal juga Bang. Saya tanya gitu, Bang Hendrik ya. Itu kan yang terlanjur KYC pertama, saya sampaikan seperti Bang Hendrik. Katanya, kapan bayar kan saya gregetan ya. Terus saya ngomong, udah nggak ada cairan. Saya akhirnya, ya udah ini akun kamu gitu kan. Tak minta akunnya, ya udah tak bawa. Gitu kan, saya minta semuanya, KTP-nya. Nah sekarang masalahnya kan dia belum KYC 2, akun KYC 1 sudah lolos, tapi pakai KTP dia. Terus saya ubah ke KTP ke orang lain bisa nggak ya yang KYC 1? Bisa. Tukar emailnya dulu, tukar nomor HP-nya, kan bisa tukar. Bisa tukar nomor HP. Sama kalau email udah saya ganti. Iya. Cuma nomor HP yang saya tukar rencananya gitu. Saya kan bisa orang lain udah bisa saya daripada ditanyain terus saya pusing kan. Iya. Ya udah saya bilang, ada pencairan ini bukan es gitu. Itu saya sampaikan seperti tadi. Bang Hendrik ini orang cerdas ini. Saya pengen tahu juga resepnya. Bisa Bang Heru, bisa pakai KTP lain. Itu resepnya apa? Bisa cerdas gitu Bang. Makan apa Bang? Putus-putus Bang. Gimana Bang? Iya, pengen tahu resepnya Bang Hendrik cerdas itu gimana? Oh, cerdas itu harus nikah 3 Bang. Nih kalau cukup 4, lebih cerdas lagi. Bener. Nah itu petuanya orang-orang dulu Kalau mau senang nikah banyak. Semakin banyak masalah, semakin banyak penyelesaiannya. Kayak walid ini. Kayak walid. Terus yang kedua gitu Pak. Nah yang kedua apa? Yang kedua saya penasaran sama strategi ini. Burningnya, pembakarnya ini, koinnya CTC, buybacknya, sportifnya tim pengembang ini. Itu kira-kira burningnya berapa persen, buybacknya kira-kira berapa juta dolar gitu Bang Hendrik yang tahu gitu.
Nah, Kira-kira jadi karena pertama kita datang ke Kamboja, dia udah spend untuk rupiah itu sekitar 100 T untuk putaran CTC. Nah, kalau untuk di burn, awalnya itu kan 10 billion ataupun 10 miliar. Karena dia ini mau mengambil investor China itu besar karena pendaftaran di Tantin itu 70%-nya China. Nah, akhirnya token itu langsung dibenkan. Dia tidak mau yang 8 miliar itu. Jadi 2 miliar saja yang akan dikeluarkan. Di saat 2 miliar ini mau diberikan juga, akhirnya yang lolos cuma 500.000 sampai saat ini. Ya, 500.000 ini masih sisa dari 2 miliar itu masih sisa sekitar 94,5% dari jumlah 2 miliar. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Kalau dia dibenkan lagi, yang sisanya, itu jumlah supply-nya tetap untung buat kita. Tetapi kalau dia munculkan untuk stakingnya, dan di-lock di dalam blok explorer-nya, kita sebagai yang awal juga untung. Dari mana kita untung kalau stakingnya muncul? Rata-rata, kayak Aldo saja di jaringan Ethereum, itu APY-nya bisa dapat sampai puluhan ribu % per tahun yang akan diberikan per detik buat kita. Jadi contoh begini, kalau dia berikan kita 1000% per tahun, hitungannya itu dibagi ke 12 bulan, dibagi ke 30 hari, dibagi ke 24 jam, dibagi ke 60 menit, dibagi ke 60 detik, dan itulah yang kita akan dapat terus setiap kita menstakingkan selagi tidak mencabut modal kita. Modal tidak hilang, utuh kekal abadi, profit akan dikeluarkan. Nah, begitu. berapa Dan lama itu juga staking itu? staking itu berapa lama? staking itu no lock. Sampai kapanpun abang bisa selagi token itu ada. Oke? Oh, oke. Nah, ini ada dua kemungkinan. Biasanya developer ataupun pengembang kripto, dia akan buat dua konsep ini aja. Kalau dia buat staking, dia akan menguntungkan orang yang sudah mempunyai token tadi. Tapi kalau dibenkan, kita juga untung karena demand-nya banyak, permintaannya, harga pasti tinggi. Benar. Ya. Oke? Oke. Nah, ini perkiraannya Bang Hendrik ini. Perkiraannya Bang Hendrik dengan kondisi seperti itu. Kira-kira prediksinya awal pada saat listing awal berapa? Nah, kalau perkiraan listing awal, ini kemarin foundernya dari China, kita kan tanya terus. Kalau opininya nih, kita bukan cuman, kebetulan di antara kita yang grup, juga saya juga yang bisa berbahasa Cina dan juga paham apa yang diomongin oleh tim-timnya dari China itu. Di saat kita lagi kumpul, ada lagi di Tencent, kita dengar, mereka tuh semangatnya, berapapun yang kalian jual, kami sesuai untuk sanggup membeli, kita akan hajar di bawah. Bayangan, mereka ngomong kayak gitu. Dihajar di bawah. Jadi kalau dihajar di bawah, gimana Bang? Sampai 100 T tadi ya Bang? Oh, Bang. Untuk buyback modal. Ya, jadi kalau modal awal 100 T, kurang ditambah jadi 500. Berarti ada sisanya lagi 400 T untuk standby putaran CTC ini. Nah, begitu. Jadi berapa itu baru owner. Belum lagi investor. Nah, kalau berapanya itu kita juga nggak bisa prediksi karena kita bukan bomo kripto. Begitu juga dengan Elon Musk yang terkaya di dunia aja nggak bisa prediksi harga. Kemarin dia mau naikkan harga Doge sampai $2 nggak bisa jebol. Begitu juga dengan maknya token PK membuat dari konsen Nvidia juga nggak bisa naik, ya kan? Nah, kalau kita nih cukup $1 aja lah. Kalau BNB dulu itu cepat juga. Kalau BNB cepat juga tuh BNB. Iya. Karena kan punya bursa cepatnya juga, kita harus tahu dari mana. Ya, kita harus tahu dari mana bisa cepatnya BNB. Waktu BNB itu bisa booming, orang baru tahu tentang namanya DeFi, Decentralized Finance, dan begitu juga di saat itu muncul NFT. Nah, NFT ini kan orang banyak nih buat NFT, jutaan transaksi dari segi gas fee NFT dan juga DeFi. Betul juga dengan waktu itu ada token-token yang ICO dengan DeFi. Token ini airdrop, orang banyak klaim, dan airdrop itu puluhan ribu banyaknya. Jadi setiap kali klaim, transaksi klaim itu butuh gas fee. Akhirnya banyaklah harga token naik. Begitu Bang. Begitu juga trading. Terima kasih. Ya, sama-sama Bang Heru. Iya, sama-sama Bang Heru. Terima kasih, semoga jadi berkah buat Bang Hendrik. Mudah-mudahan sama-sama untuk kita semua. Waalaikumsalam Bang Heru. Memang itu sih agak repot pertanyaan orang yang mengatakan bahwa yang bertanya mengenai kapan cair gitu ya. Nah, bagi saya sih sebetulnya apa rugimu
apa usahamu gitu ya, nungguin aja apa susahnya gitu kan. Lagian sebetulnya kalau di-kick balik oleh perusahaan juga ya kita yang salah juga. Minta 2 miliar kok yang KYC lolosnya itu baru 500 kan gitu. Yang salah siapa? Iya. Sebetulnya kesalahan kita juga. Ya memang tidak bisa pribadi gitu ya. Kita nggak tahu argumentasi dari masing-masing orang. Saya ya. Benar, sehingga benar. buat saya di tim saya itu sebetulnya relatif bisa dikendalikan mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Karena saya langsung kick aja. Iya. Nah, saya langsung tanya, Iya. dari berapa yang daftar dan yang lolos KYC ada berapa gitu. Nah, dia bilang sekian. Artinya yang tidak lolos KYC 2 itu lumayan gitu, lumayan banyak juga di dalam timnya. Saya bilang ya Bapak juga yang punya kontribusi yang membuat ini jadi mundur gitu kan. Karena KYC 2-nya kan gagal gitu, sehingga koin yang ditargetkan itu tidak bisa terpenuhi sampai minimal misalnya 1 juta aja nggak nyampe ini. Saya juga nggak ngerti orang-orang itu kan. Nah, hal semacam itu menurut saya juga teman-teman juga memberikan pemahaman kepada bawahannya bahwa tidak bisa menuntut terus-menerus. Kita juga koreksi diri lah menurut saya ya. Koreksi diri. Kalau kita udah capek menjelaskan Bang, yang penting bagi kita dia udah KYC saja sudah. Dan kita langsung bilang ini dah scam bro. Kayaknya nggak lanjut deh. Itu aja. Dan simple. Kita nggak usah jelasin lagi. Benar kan? Karena ya, kan lebih baik kita menggombali. Ya, kita lebih baik menggombali orang-orang yang kita suka daripada kita menjelaskan dengan benda yang sudah kita jelaskan. Begitu Bang. Betul. Ya kan? Betul. Bang. Baik. Itu aja sih Bang. Ada lagi? Siap. Itu aja Bang. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Bang Damian. Terima kasih. Oke, untuk teman-teman yang mana nanya tentang dashcam dan segala macam, lebih baik kita jadi walid ya, cari-cari yang dahi-dahi yang licin untuk kita nanti ya kalau ada duit kan nggak mungkin istri satu. Nah, daripada kita ladanin dan teks hampir puluh sampai juga kayak Bu Eli sampai terblok akunnya WA-nya, lebih baik kita bilangnya udah scam. Mendingan akun itu biar aku yang jaga aja deh. Lebih sederhana. Caranya ya udah tukar email dulu. Takut nanti dulu nggak dapat emailnya. Kalau orang yang nggak paham, kita harus ngakalin bagaimana token itu kita banyak. Kita bukan jahat. Tapi kalau setiap hari kita ditanya dan ditanya terus, teman-teman juga sudah punya istri, teman-teman juga sudah punya suami. Di saat di rumah tangga kita diomelin terus, bukan cuma Nana yang keluar di tengah kita, ya kan? Nah kita juga akan rasanya frustasi. Oke, makanya kadang-kadang kalau udah frustasi ya pengen jadi walid aja. Yang jelas kalau di kantin, kalau saya pribadi, istri saya ikut, saya ikut satu akun, itu yang penting valid bagi saya. Teman-teman saya arahkan, kalau dia nggak mau, udah berarti pemahamannya beda. Penting kita ini Pak, yang jelas bagi kami, kita ikut di airdrop ini kan nggak bayar, gratis. Artinya kita berjuang di sini adalah menurut keyakinan kita aja. Yang penting kita ikut, kalau hasilnya bagus nanti kita dapat, berarti kita untung, teman juga untung. Kalau tidak, kita tidak merasa dirugikan. Tapi saya yakin kantin ke depannya lebih maju Pak. Walaupun dari nanti nilai pasarnya, kita kan lihat juga dari platform lain, yang nilai awalnya listing itu 0,8. Kalau dirupiahkan dulu mungkin bisa 10.000, 15.000. Kalau kantin $1 aja, kalau harga di Indonesia 17.500, itu ya 16,5 hari kita udah bersyukur. Artinya nilai dari CTC kita ini ada, itu yang jelas. Tinggal kesabaran kita dari bulan ke bulan, tahun ke tahun tentu naik. Jangan kita sembrono menjual dari nggak pasar, nafsu aja menukar CTC karena ingin mendapatkan segini, gitu orang tukar kita tukar padahal koin kita hanya segini. Tapi saya, walaupun nilainya sekarang $1 atau listingnya nanti di pasarannya $1, saya mungkin kira-kira cairnya bisa 2 tahun atau 3 tahun. Saya yakin Pak, karena yang saya harapkan
tabungan masa depan kita. Itu aja Pak, dari saya Pak. Betul. Makasih. Betul. Terima kasih. Ya Pak. Ya, terima kasih juga dengan sarannya Bang Arifi. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang Arifi. Jadi benar teman-teman, di saat kita membeli saham saja dengan duit, kita harus tunggu dulu. Walaupun kita bertani hari ini, kita mengeluarkan modal, kita harus tunggu dulu dia tumbuh, baru kita jual. Dan kadang-kadang pun kita jual nggak sesuai dengan apa yang kita dapat. Karena saya juga pernah bertani. Dan saya tahu, karena saya udah kelola hampir 1,5 hektar kemarin tanah, untuk bertani, orang tanam itu saya juga ikut tanam. Saya rasa lebih enak bermain di kripto malah daripada bertani. Jadi teman-teman, saran dari Bang Arif itu benar ya. Tapi kalau kita di dalam sistem kripto ini lebih mudah. Teman-teman tinggal mengetik harga saja berapa yang teman-teman mau inginkan menjual. Kalau dia tidak melok ya, teman-teman tinggal mengisi harga berapa teman-teman mau jual. Di saat tercantol harga itu, otomatis uang akan masuk langsung ke rekening aset spotnya. Jadi sederhana. Sekedar mau ngasih informasi aja untuk teman-teman dan Bang Hendrik. Kalau yang tadi yang nggak muncul kamera itu sudah pasti gagal, karena saya sering mengalami KYC ke teman-teman yang lain gitu. Jadi tinggal diulangnya aja lagi gitu. Terus juga cek sekalian di di profilnya itu teman-teman. Upload data baru ya Bang? Iya, upload data baru. Upload dari awal lagi, dari foto KTP, terus kemudian diulang lagi lah pokoknya. Itu pasti berhasil kok. Iya. Saya juga tadi sempat ngalamin beberapa kali ya, ada 2-3 kali kayaknya. Terus juga teman-teman yang lain ini coba silahkan dicek ya, bagi yang sudah KYC 2, dicek di menu profil itu yang gambar orang di pojok kiri atas itu sekarang sudah terverifikasi. Jadi bukan unverified lagi, tapi sudah terverifikasi. Ini berita terbaru, gitu Bang. Oke. Untuk di akun exchange-nya. Berarti tidak ada KYC ketiga lah. Sepertinya saya tidak ada. Saya rasa KYC ketiga ini begini Bang, karena kan KYC pertama kita upload di Smart, KYC kedua upload KTP di TT Exchange dan foto. Nah itu udah ketiga sebenarnya. Nah lalu udah verifikasi, alhamdulillah. Kita kan takutnya verifikasi yang ketiga itu di profile. Itu aja Bang. Oke, lanjut Bang, lanjut. Oke, mungkin itu saja Bang. Cuma sekedar ngasih informasi saja. Oke, terima kasih Bang Sultan. Nah, dalam masa yang sama, kalau ini terjadi, ada berita mengatakan, kalau anggaplah sekarang kita punya token kan, kalau apapun berita yang dua-dua ini terjadi, rata-rata akan dua ini yang akan dilakukan oleh developer. Karena kan sudah dijanjikan oleh dev-nya, ataupun owner-nya, dia cuma memegang 0,5% dari 2 miliar. Benar kan? Iya betul. Kalau tidak habis, berarti sisa token itu sekitar 94,5% pasti. Betul atau tidak kalau jumlahnya sekarang? Kalau dari jumlah sekarang, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan membebankan lagi. Jadi itu akan membuatkan ekosistemnya naik harga. Pasti volume demand-nya lebih banyak dengan orang-orang yang telah memiliki token ini. Nah itu pasti cuan punya. Ada yang kedua juga, cuan juga buat yang punya token, tapi semakin banyak token yang kita punya, lebih cuan kita. Kalau dilakukan staking, persis kayak di TRX ataupun di wallet TronLink Pro. Di saat kita menstakingkan, kita masukkan jumlah token kita ke dalam, dan itu kita akan mendapat profit per detik sesuai dengan APY yang diberikan. Apa itu APY? APY itu adalah merangkuli keuntungan per tahun, lalu dibagikan menjadi per detik. Nah, jadi tidak ada mekanismenya sendiri, dan keuntungan itu bisa ditarik nggak? Bisa, kapanpun bisa dijual. Nah, itu biasanya dilakukan di DeFi Finance-nya, bukan di dalam exchanger. Nah, jadi sama persis kayak tempat ruang latihan lah ya. Nah, jadi dalam masa yang sama, modal juga bisa ditarik, bisa. Modal rata-rata tidak di-lock kalau stakingnya konsep di dalam DeFi. Nah, begitu sih Bang. Oke, berarti dua-duanya menguntungkan bagi kita ya? Ya, dua-duanya menguntungi bagi kita. Iya, betul. Baik yang pertama itu disesuaikan dengan pengguna yang dibakar. Iya, dibakar maupun yang di stocking ya. Staking. Staking. Ya, staking. Jadi dua-duanya untung buat kita.
Iya. Staking itu seumur hidup ya? Staking itu sesuai begini. Contoh, dia memberikan profit keuntungan 10.000%. Contoh nih. Ini contoh nih. Kalau dibuat begitu. Semakin banyak orang staking, jumlah APY-nya semakin menurun. Semakin dikit kecil. Semakin kecil. Nah, jadi sama persis kayak kotanya tempat duduk. Kalau abang beli sebaris ini ada 100 rumah. Abang sudah beli 50% dari 100 rumah, ada yang beli 20%, ada yang beli 1%, ada yang beli. Berarti merangkuli keuntungan kalau tempat ini nanti naik harganya, abang sudah mendapat 50% dari kuota yang telah dijanjikan dari 10.000% tadi. Walaupun nilainya kecil, tapi pendapatan abang itu sesuai dengan nilai yang sesuai krusia yang diberikan. Gitu. Dia ada hitungannya tersendiri. Enggak, maksudnya pendapatan dari staking itu terus menerus ya? Terus menerus selagi tokennya masih ada. Kan banyak tuh 94,5%. Kalau cuman 500.000 sekian. Anggaplah 90% lah. Lolos 1 juta. Nah, sisa 90% lagi. Banyak tuh, Bang. BTC aja dari jumlah supply masih sisa untuk mining 3, sekian persen. Di dalam wallet ownernya 5,2% dan lebihnya adalah retail, Amerika ataupun government itu memegangnya sekitar 5, sekian persen, kecil. Nah, jadi ini membuatkan kita untungnya lebih besar karena kita dapatnya free. Lalu kita staking pula dengan nominal yang banyak yang kita dapat. Nah, itu dapatnya anaknya sama persis kayak pohon berbuah terus lah. Iya, betul. Oke, satu lagi. Nanti ada fitur menambang nggak, Bang? Nambang tiap hari gitu. Mining. Kalau fitur kalau mining mungkin nanti kita sama tim yang di bumi kita buatlah mining, kita sodor. Kalau fitur mining itu sebenarnya network sih, Bang. Sama kayak BO juga. Nah, sesuai siapa yang mau ikut ya bebas. Nah, tapi kita kan nanti sarankan semua orang yang di dalam ini ya udah buat BO sendirilah. Kan sudah bikin token sendiri toh nanti. Betul. Iya. Boleh tuh. Nah, boleh kita ajarkan. Oke. Terima kasih. Nah, sama-sama. Nah, tiba-tiba kayak Bang Anto nanti, aku bikin token lah. Aku buat website 1 mining. Nah, Abang bisa buat. Joinnya pakai CTC, dapatnya tokennya CTO. Contoh begitu. Bisa. Tokennya dibuat dulu di jaringan CTC. Itu murah banget nanti modal bikinnya. Karena di dalam blockchainnya Tantin, dia memberitahu ke kita, teknologinya persis kayak namanya BP20 ataupun ERC20, konsepnya EVM. Nah, itu EVM itu adalah smart contract. Lalu dalam masa yang sama, sistemnya kecepatan itu per transaksi 3 detik. Seperti kayak Solana ya, dan juga transaksinya, fee-nya juga lebih murah. Nah, bayangkan, nanti kan pasti banyak dipakai. Nah, banyak juga token yang akan lahir. Begitu kemarin kami baru pulang dari Thailand, ada 2 perusahaan, ada juga yang kemarin waktu kita malam Zoom, dia bilang pun akan didirikan token-token dari network investasi dari financial dalam konsep staking ataupun Game 5 yang bakal dikeluarkan oleh mereka itu akan dibuka melalui jaringan Tantin Block Explorer ataupun Tantin punya blockchain untuk bikin token di situ, dan transaksi pasti makin banyak di situ, dan token kita ini akan dibutuhkan sebagai gas fee. Kita juga bisa join, ya terserah teman-teman mau join, tapi itu kita tidak sarankan. Tapi kalau teman-teman tergiur dengan keuntungannya, ya terserah teman-teman, tapi kita cuma berikan pemahaman sedikit aja. Halo Bu Eli. Oke, halo, terima kasih Pak Hendrik waktunya. Ya, sama-sama Bu. Ada apa tuh? Enggak sih, enggak ada apa-apa. Cuma tadi mau bantu meluruskan sedikit aja. Kemudian yang masalah tadi masalah HP ya. HP nomor WhatsApp-nya karena udah dipakai punya orang tapi akunnya sama kita. Nah, ini semalam apa ya? Kita sudah mencoba untuk proses deposit. Mungkin Pak Sultan sudah melakukan proses deposit. Kalau di saya coba untuk proses melakukan withdrawal nih. Dari USDT ke TT Exchange ke Pintu. Itu prosesnya sangat cepat sekali. Cuma pada saat kita melakukan proses penarikan, di sana diminta ada 2 OTP. Oh ya? Ya, yang pertama email, yang kedua SMS nomor handphone, bukan WA.
Ya, mantap sekali. Security-nya Jadi tinggi ada juga ya. DP. Jadi ini sekedar pemberitahuan saja. Jadi ada baiknya Bapak Ibu mungkin WhatsApp-nya nomor handphonenya aktif karena dimintanya adalah SMS bukan WhatsApp. Betul. Itu aja. Betul sekali. Mantap Bu Eli. Jadi berarti kalau take over account, tambahkan aja lah nomor HP. Ya. Ya kan? Dimasukkan aja ke HP murah yang kayak HP Samsung lama tuh. Ya, aman lah itu. Kalau kita mau ngerjain itu ada aja. Kalau orang kita tuh cerdik semua pasti. Iya, betul. Dan ini juga ada beberapa mungkin tadi kan saya memperhatikan di kolom chat ya. Ada atas nama Pak Bokim sama Pak siapa lagi satu ya. Dari tadi ribut ya di dalam kolom chat. Mungkin boleh diperkenankan Pak Boim kalau mau bertanya silakan langsung bertanya. Jadi jangan buat ribut di kolom chat itu saja. Apa ributnya? Ditulis apa? Katanya apa yang disampaikan tidak jelas, ngalur ngidul. Nah, seperti itu. Oh, biasalah. Ya, jadi kalau misalkan ya, tapi ngalur ngidul tapi dia masuk juga. Nah, ya kan? itu dia. Kadang lucu jadi laki aja nih ya, saya berani ngomong nih. Kalau mau ngomong aja ya. Walaupun saya perempuan, ayo kita ngomong aja, jangan ribut di dalam kolom chat lah, apalagi membuat aura negatif itu nggak baik. Kalau misalkan Pak Boim tidak berminat di sini, mungkin boleh keluar dari Zoom, itu lebih baik ya. Dia lagi itu, makanya ada aura negatifnya keluar sama chat-chat sekali. Iya, itu dia kan, kasihan nanti teman-teman yang baca kok ini kok auranya kok jadi negatif kan, janganlah seperti itu ya. Oke, itu aja kayaknya. Terima kasih ya Pak Hendrik. Sama-sama Bu Eli, sama-sama. Jadi kalau orang negatif itu biasalah, ya kan? Mungkin dia lagi ribut sama istrinya, dia jadikan ajang di sini untuk lepaskan geram. Nah kalau udah ribut-ribut sama istri ya harus berbanyak cari CTC, biar cari istri baru supaya nggak ribut-ribut. Ini sikit-sikit ribut,